Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ba'd. Marhaban ya Ramadan. Saat ini kita memasuki bulan Ramadan 1446 Hijriah, bulan yang penuh dengan barokah pada awal bulan, rahmat pada pertengahan bulan, dan pembebasan dari api neraka pada penghujungnya. Seperti pada Ramadan tahun-tahun sebelumnya, kali ini pun kedatangan Ramadan kita sambut dengan antusias dan diiringi perasaan kaum muslimin yang sangat riang gembira. Bagaimanapun juga, kedatangan bulan Ramadan jauh lebih mulia dan ditunggu-tunggu daripada bulan-bulan lainnya, meski kita sudah berkali-kali menemui bulan ini. Kenapa? Karena bulan Ramadan adalah bulan yang penuh berkah. Allah lipat gandakan pahala setiap ibadah yang dilakukan di bulan ini. Kaum muslimin diperintahkan berpuasa di dalamnya, sebagaimana dalam firman Allah Ta'ala, "Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, agar kalian bertakwa." Quran Surat Al-Baqarah ayat 183. Selain puasa di bulan Ramadan yang diwajibkan oleh Allah SWT, ibadah sholat tarawih juga sangat dianjurkan. Dalil dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, "Barang siapa melakukan qiyam Ramadan, sholat tarawih karena iman dan mencari pahala, maka dosa-dosa yang telah lalu akan diampuni." Begitu pula dalam hadis lainnya diterangkan mengenai keutamaan melakukan amalan lainnya, amalan apa saja di bulan Ramadan, sebagaimana yang dikeluarkan dalam Sunan At-Tirmizi dari hadis Abu Hurairah. Beliau berkata bahwa Nabi SAW bersabda, "Pada malam pertama bulan Ramadan, setan-setan dan jin-jin yang jahat dibelenggu, pintu-pintu neraka ditutup, tidak ada satupun pintu yang terbuka, dan pintu-pintu surga dibuka, tidak ada satupun pintu yang tertutup." Serta seorang penyeru menyeru, "Wahai yang mengharapkan kebaikan, bersegeralah kepada ketaatan. Wahai yang mengharapkan keburukan, kemaksiatan, berhentilah. Allah memiliki hamba-hamba yang selamat dari api neraka pada setiap malam di bulan Ramadan." Ada panen pahala bagi muslimah. Perempuan dan laki-laki memiliki porsi yang berbeda-beda dalam beribadah dikarenakan ada hari libur, haid atau nifas dalam menjalankan ibadah wajib. Setidaknya seminggu dalam sebulan. Ibadah-ibadah wajib itu berubah hukumnya menjadi haram ketika datang saatnya haid atau nifas. Dalam momentum Ramadan, seringkali di antara kaum perempuan merasa iri dengan laki-laki yang bisa menjalankan puasa sebulan penuh. Namun sebetulnya peluang pahala bagi perempuan sangatlah melimpah. Terdapat beberapa amalan yang lebih cenderung dilakukan oleh perempuan dibandingkan oleh laki-laki. Apa saja kebaikan Ramadan yang dapat diraih oleh perempuan? Yang pertama, menyiapkan hidangan berbuka. Dalam sebuah hadis dikatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Siapa yang menyediakan makanan berbuka bagi orang yang berpuasa, baginya pahala seumpama pahala orang-orang yang berpuasa tanpa mengurangi sedikit pun pahala orang yang berpuasa itu." Hadis riwayat Al-Baihaqi dan Ibnu Khuzaimah. Bayangkan berapa banyak jumlah anggota keluarga di rumah, maka sebanyak itulah pahala puasa yang bisa kita dapatkan, meskipun ada saatnya kita berhalangan untuk menunaikan ibadah puasa. Namun Allah menyediakan ladang pahalanya yang melimpah bagi kita jika turut menyediakan hidangan berbuka puasa. Tidak hanya ganjaran dari menyediakan makanan yang didapat, namun juga pahala dari berinfak jika kita menyediakan makanan semisal takjil untuk musafir di perjalanan atau orang-orang yang berbuka di masjid. Yang kedua, mengajak dan menyediakan sahur. Sebagaimana anggota keluarga perempuan, baik itu ibu maupun kakak, kita memiliki peran penting untuk membangunkan anggota keluarga lainnya untuk sahur. Rasulullah menganjurkan orang-orang yang berpuasa untuk sahur, sebagaimana sabdanya, "Bersahurlah kamu semua, sesungguhnya dalam sahur itu ada berkah." Hadis Bukhari dan Muslim.
Dengan mengajak orang lain untuk sahur, kita dapat memperoleh pahala dari tawasau bil haq atau menyeru kepada kebenaran. Dalam sebuah hadis dikatakan bahwa ketika kita menyeru pada kebaikan, maka kita akan mendapatkan pahala yang sama dengan orang yang melakukan kebaikan tersebut. Yang ketiga, suami beriktikaf di masjid pada 10 malam terakhir Ramadan. Saat suami atau anggota keluarga laki-laki di rumah melaksanakan iktikaf di masjid pada 10 hari terakhir Ramadan, biasanya anggota keluarga perempuan tetap di rumah untuk menyediakan keperluan anggota keluarga lainnya, termasuk keperluan sahur dan berbuka, meskipun tidak ikut beriktikaf. Namun peluang pahala yang dimiliki perempuan pun sangat besar, karena dengan membantu suami menyiapkan keperluannya untuk iktikaf dan selalu siap sedia menjaga keluarga di rumah, kaum perempuan memperoleh pahala yang besar atas kesiagaannya. Sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, siapa yang mempersiapkan seorang pejuang, maka sesungguhnya dia telah berjuang, dan siapa yang menjaga dengan baik ahli keluarga seseorang yang pergi berjuang, maka sesungguhnya dia juga telah berjuang. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan masih banyak lagi amalan-amalan ibadah yang lain yang dapat dilakukan muslimah saat haid ataupun nifas. Di antaranya menuntut ilmu sakofah Islam, mentadaburi ayat-ayat Al-Quran, membaca buku-buku keislaman, dan lain sebagainya. Semoga kita benar-benar bisa menggunakan waktu di bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya, sehingga bisa meraih medali takwa dari Allah SWT. Wallahu a'lam bishawab.